Hello, good morning fams. Pagi ini ketemu lagi sama the one and only, this is me, John Ritchie, yang setia nemenin kamu dari layar televisi. Tentunya di program tercinta kita nih, Ragam Indonesia. That's right. Fams, hari ini kita mau ajak jalan-jalan ke ujung barat Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Magetan dan juga Kota Pacitan. Mulai dari wisata ke Telaga Sarangan, melihat pembuatan bulu endok, lanjut berselancar di Pantai Serawu bersama atlet berbakat Indonesia, Salini Rengganis. Well, this is it, Ragam Indonesia, episode keragaman wisata Magetan dan Pacitan. Oh yeah! Mengawali pagi ini dengan pemandangan alam yang membahana. Ini dia nih, spot liburan Wong Magetan fams, Telaga Sarangan. Terbentang seluas lebih dari 3 hektar. Telaga ini punya kedalaman kurang lebih 28 meter. Tempat ini juga dikenal sebagai ikon wisata Magetan fams, yang banyak dikunjungi wisatawan. Katanya sih, danau ini terbentuk secara alami fams. Lokasinya juga dekat dengan permukiman warga. Bagai kota romantis Venezia di Italia, Telaga Sarangan ini juga menawarkan pemandangan alam yang cantik fams. Gak heran kalau tempat ini selalu ramai oleh pengunjung, baik dari dalam dan luar kota. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan terletak di lereng Gunung Lawu. Makanya Telaga Sarangan ini bisa menghipnotis mata kita fams. Gak cuma pemandangannya aja, kamu juga bisa loh melakukan aktivitas yang seru. Pokoknya kamu wajib mencobanya nih fams. Yuk, ikut berkuda sambil mengelilingi keindahan telaga sambil menikmati udara yang sejuk. Asik. Oh iya fams, suhu udara di Telaga Sarangan berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Keunikan tempat wisata ini karena terdapatnya permukiman yang tersusun rapi di antara pinggiran telaga. Aktivitas seru lainnya yang gak boleh dilewatin yaitu mencoba sensasi naik speedboat fams. Kegiatan ini banyak dipilih buat mereka yang ingin menguji adrenalin. Wah, seru banget nih fams. Tepat di pinggiran telaga juga terdapat jajaran toko souvenir khas Magetan. Pokoknya tempat ini recommended banget deh sebagai tempat berlibur bersama keluarga. Di tempat wisata ini juga terdapat mitos loh fams. Katanya sih tempat ini dijaga oleh 2 ekor naga gaib yang menjadi cikal bakal terbentuknya Telaga Sarangan. Ih, kok serem ya? Cerita legenda berawal dari pasangan suami istri yang mencari kayu untuk membuat rumahnya. Saat membelah kayu, mereka menemukan telur di dalam kayu besar. Lalu telur itu dibakar dan dimakan oleh mereka. Gak lama, mereka merasakan tubuhnya kepanasan. Lalu mereka berendam ke dalam air kubangan. Gak disangka, kubangan ini semakin luas dan dalam hingga membentuk danau. Sedangkan pasangan suami istri ini berubah menjadi naga. Nah, naga gaib itu dipercaya sebagai wujud sepasang suami istri yang dikenal dengan nama Kiai Pasir dan Nyai Pasir fams. Sampai sekarang, mitos tentang Telaga Sarangan ini terus berkembang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Ya, boleh percaya atau enggak sih fams. Yang jelas, pesona Telaga Sarangan ini menjadi satu wisata kebanggaan warga Jawa Timur. So, segera agendakan ke sini nih fams. Hehehe. Habis wisata ke Telaga Sarangan, jangan lupa cari kudapan khasnya ya, dari Magetan fams. Nah, bolo endok ini cocok banget nih buat dijadikan oleh-oleh. Rasa yang manis dan tekstur yang lembut membuat kudapan ini disukai semua kalangan. Paling enak sih disantap saat kamu lagi santai bersama keluarga fams. Sentral pembuatan bolu Magetan ini fams berada di Desa Sidomukti, Dusun Papringan, Kecamatan Lausan. Di sini ribuan bolu endok bisa diproduksi setiap hari. Katanya nih fams, pabrik ini sudah ada sejak 1998. Dalam pembuatan kudapan ini masih sama kayak bolu pada umumnya. Ada tepung terigu, gula pasir, dan telur. Aroma khasnya disebabkan ada serutan kulit jeruk purut dan vanili. Pertama-tama, telur, gula, dan vanili dimixer sampai mengembang dan berwarna pucat. Cukup 10 menit, adonan sudah mengembang. Tinggal tambahkan tepung terigu deh. Proses pengadukan ini nggak boleh sembarangan ya. Kalau ngasal, bisa-bisa kue ini nggak bisa mengembang sempurna, fams.
Lalu, adonan dituang ke dalam loyang deh. Sebelumnya, adonan diolesi mentega supaya kue nggak lengket ya. Satu kali aduk nih fams, adonan ini bisa mencapai 25 loyang bolu. Tinggal oven selama 5 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Setelah matang, angkat bolu magetan dan angin-anginkan. Dalam sehari, ada 4.000 bolu yang dibuat loh. Satu kemasan ini biasanya berisi 10 buah. Untuk harganya, murah meriah fams, cuma Rp5.000 doang. Selain disajikan sebagai oleh-oleh, bolu endok ini juga biasa hadir dalam setiap acara di Jawa Tengah. Misalnya acara lamaran, pernikahan, dan syukuran. Terakhir, tinggal dikemas nih, dan dikirim ke sejumlah reseller di sekitaran Jawa Timur. Kudapan ini memiliki rasa yang manis, dengan tekstur yang renyah di luarnya. Cemilan ini cocok juga nih fams, disantap untuk semua usia. Dari Magetan, kita bergeser ke wilayah sebelah fams, yaitu Pacitan. Pecinta olahraga ekstrim, pernahkah mencoba surfing atau selancar air? Pantai-pantai di Pulau Bali dikenal warga dunia untuk berburu ombak. Selain Bali, Pantai Serawu yang berlokasi sekitar 20 km dari pusat kota Pacitan juga layak nih fams menjadi pilihan. Uniknya Pantai Serawu ini memiliki 3 bagian, yakni tengah, timur, dan barat. Birunya Samudra Hindia dengan deburan ombak menjadi tujuan favorit para pecinta selancar air, seperti atlet peselancar Salini Rengganis ini. Salini telah mencoba belasan pantai Pacitan yang cocok sebagai tempat berselancar. Setelah dijelajahi satu persatu, menurutnya hanya Pantai Serawu yang memiliki ombak yang terbaik. Lihat aja tuh, aksi Salini menunggangi ombak Pantai Serawu. Dahsyat! Keahliannya bermain dengan ombak memang luar biasa fams. Olahraga ekstrim dapat meningkatkan adrenalin dan membantu melepaskan efek negatif dari stres. Olah fisik saat melawan ombak juga memperkuat otot kaki, punggung, dan bahu. Mampu membakar banyak kalori juga nih pastinya. Waktu yang tepat untuk menunggangi ombak Pantai Serawu ini baiknya datang di pagi atau sore hari fams. Nah, saat itulah angin pantai akan lebih rendah dan lebih aman menikmati gulungan ombak pantainya. Cocok nih buat peselancar pemula. Biar aman, pilih pantai yang berpasir dengan ombak halus ya. Nah, kalau udah jago, baru deh pindah ke lokasi yang lebih menantang. Tenang, Pantai Serawu tak hanya bisa dinikmati para peselancar aja fams. Hamparan pantai pasir putih, batu karang, dan pulau kecil yang indah bisa membuat tubuh dan pikiran rileks dari padatnya rutinitas harian. Katanya nih fams, hanya memandang indahnya pantai dan menginjakkan kaki telanjang di atas pasir pantai yang halus bisa memberikan efek menenangkan tubuh. Hormon serotonin yang berguna dalam mengelola suasana hati langsung meningkat pastinya nih fams. Pantai Serawu bisa dibilang pantai yang sepi dari pengunjung fams. Kalau udah lihat keindahannya, jangan lupa untuk menjaganya. Jangan kotori pantai dan laut kita ya fams. Habis pantai, perut pasti berontak nih. Nah, mumpung lagi di Pacitan, wajib banget nih cicipin menu khasnya. Buat yang suka dengan menu berbahan ikan tuna, di sini ada olahan tuna yang gak cuma enak, tapi bergizi fams. Namanya sayur kalaan. Kuliner berkuah ini adalah makanan favorit Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ayo, siapa nih yang mau coba? Pilih ikan tunanya segar ya fams. Ciri-cirinya, tekstur daging ikannya ini kenyal, tidak berlendir, dan bau nggak menyengat. Sip! Sekarang langsung kita olah. Bersihkan dan potong dulu ikan tunanya fams. For your info nih, walaupun terlihat sederhana, membersihkan ikan ini juga harus hati-hati. Jangan sampai hasilnya berantakan, karena akan berpengaruh pada cita rasa nantinya nih fams. Oke, langsung tusuk semua daging ikan tunanya menggunakan lidi fams. Jangan berantakan ya. Sekarang waktunya pengasapan. For your info nih fams, selain membuat cita rasa dan aroma semakin nikmat, proses pengasapan pada ikan juga membuat daging ikan ini lebih tahan lama fams. Untuk mendapatkan ikan asap yang bermutu tinggi, gunakan jenis kayu keras atau sabut dan tempurung kelapa ya. Karena kayu yang lunak akan menghasilkan asap yang justru dapat menyebabkan bau yang tidak sedap fams. Yuk, langsung masukin deh daging ikan asapnya.
Biasanya, masyarakat Pacitan menikmati sayur kalaan dengan nasi tiwul, fams. Wah, asik tuh! Setelah peleseran ke pantai dan cicipin kuliner sayur kalaan, masih ada lagi nih yang nggak boleh dilewatkan kalau ke Pacitan. Yaitu ini nih, fams, anggur khas dari Pacitan, fams. Bukan buah anggur asli loh. Di dalamnya terdapat olahan pisang yang disebut dengan sale. Oh iya, sale anggur ini ternyata bisa tahan lama loh, fams. Kira-kira bisa mencapai 6 bulan. Beda banget ya sama buah lainnya yang hanya bertahan sekitar 1 minggu. Fams, pisang kualitas terbaik ini adalah jenis pisang kepok, pisang awak, atau pisang raja. Cita rasanya lebih legit alami loh. Cara bikin sale anggur ini tergolong rumit. Buah pisang harus diiris super tipis dulu nih, fams. Ketebalannya bisa sekitar 1 mm. Pisang yang diiris tipis ini supaya teksturnya cepat kering ketika dijemur. Proses penjemuran yang memakan waktu 3 hari ini untuk menghilangkan kadar air di dalam pisang. Selanjutnya, pisang harus disterilkan dari bakteri selama 4 jam sampai benar-benar kering, fams. Kalau udah dingin, tinggal bentuk bulat aja deh. 1 butir sale anggur ini butuh 4 lembar pisang. Tinggal lilit ya, fams, dengan plastik sampai menyerupai kelereng. Wets, prosesnya belum berakhir, fams. Agar sale anggur ini terlihat menarik, bungkus kembali dengan kertas kelobot warna-warni. Baru deh kemas lagi dengan plastik. Dan susun sebanyak 13 buah dalam 1 tangkai sale anggur. Fams, sale anggur ini udah dipasarkan ke seluruh Pulau Jawa hingga Bali loh, fams. Dijamin manis, meski pembuatannya tanpa gula sama sekali. Kayak kamu, manisnya alami. Hehehe. Nah, kalau yang ini sale pisang luar dalam, fams. Alias sale pisang beneran. Sesuai namanya, sale pisang terbuat dari buah pisang. Pada dasarnya, berbagai jenis pisang nih bisa dijadikan sale. Tapi yang paling bagus untuk dijadikan sale adalah pisang awak dan pisang raja. Berbeda dengan keripik pisang yang menggunakan pisang mentah, sale justru dibuat dari pisang yang sudah matang. Lihat tuh, fams, kulit pisangnya udah berwarna kuning cerah. Kita iris-iris dulu ya pisangnya. Usahakan diiris setipis mungkin. Tuh, fams, si ibunya aja gak perlu talenan tuh untuk iris pisangnya. Bagi masyarakat Pacitan sih udah biasa. Pisang yang sudah diiris tipis kemudian disusun di atas anyaman bambu. Setelah itu lanjut dijemur di bawah terik matahari sampai setengah kering. Selain mengurangi kadar air, penjemuran juga bertujuan mengubah warna pisang menjadi kecoklatan. Pisang yang sudah setengah kering kemudian digulung-gulung seperti ini. Setelah itu lanjut deh jemur lagi sampai benar-benar kering supaya lebih awet, fams. Kalau cuaca cerah, pengeringan pisang membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Tapi kalau lagi hujan, pengeringan mengandalkan asap dapur. Sebelum digoreng, kita buat adonan tepungnya dulu ya, fams. Supaya pisang salenya renyah, adonan tepungnya terbuat dari campuran tepung terigu, tepung beras, telur, dan vanili. Gulung pisangnya yang sudah kering dilumuri dengan adonan, lalu digoreng dalam minyak panas sampai kering. Semua proses pembuatan sale pisang masih dilakukan dengan cara tradisional, fams. Kompornya aja masih pakai kayu bakar tuh. Konon sih inilah yang bikin enak rasa salenya. Sale pisang sendiri konon berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, fams. Tapi sekarang sale pisang bisa dijumpai di berbagai tempat. Salah satunya ya di Pacitan ini. Tuh, udah jadi sale pisangnya, fams. Siap disantap bareng teh atau kopi. Sambil nunggu nasinya matang juga bisa nih. Hahaha. Fams, balik lagi nih bareng sama Jorici. Kalau tadi kita udah muter-muter kawasan Magetan dan Pacitan, sekarang mau ngupas aneka buah berukuran jumbo yang tumbuh subur di Nusantara. Mulai dari buah yang berwarna hijau, kuning-kuning, sampai buah berwarna kecoklatan.
Hahaha, apa aja buah jumbonya? Yuk kita simak sama-sama ya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu nih Festival Andum Alpukat di Jombang, Jawa Timur, yaitu bagi-bagi puluhan ribu buah alpukat secara gratis. Oh my wow! Wah, ada berita apa nih hari ini? Rame bener. Mau demonstrasi apa? Walah, ternyata pada tanggal 12 Maret kemarin di lapangan desa Sambirejo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, lagi ada Andum Alpukat. Ini tuh acara bagi-bagi buah alpukat, fams. Minimal ada 2023 kg buah alpukat dibagikan gratis ke semua warga yang datang di lapangan desa. Disebut minimal karena 2000 lebih alpukat ini baru yang ditumpang utama doang, fams. Di luar itu masih ada 13 tumpang mini yang berisi buah alpukat dan aneka sayuran. 13 tumpeng mini yang berukuran antara 1 meter hingga 5 meter ini dibuat oleh masing-masing RT dari 4 dusun di desa Sambirejo, fams. Nah, isi di dalam tumpeng inilah yang merepresentasikan hasil bumi mereka. Anakan tumpeng ini diarak dari balai desa hingga menuju lokasi acara Andum Alpukat. Ya, kurang lebih harus diarak sejauh 1,4 km, fams. Jalanan yang naik turun bikin peserta yang gotong-gotong jadi lebih menantang ya. Semangat, fams! Hehehe. Oh iya, fams, acara Andum Alpukat ini dimulai dari jam 9 pagi. Pengunjungnya membludak nih. Ada ribuan warga mulai dari akamsi alias anak kampung sini sampai pengunjung dari berbagai daerah. Makanya, sejak tengah malam, jalanan dari balai desa menuju lapangan udah steril dari kendaraan bermotor. Pihak Pacitan sih udah antisipasi kalau pengunjungnya bakal membludak nih. Malum, fams, udah 2 tahun nih acara tahunan ini tidak digelar karena pandemi. Sekalinya ada event, duar, inilah hasilnya. Sekitar pukul 11 siang, rombongan tumpeng ini masuk ke lapangan desa. Mereka ditempatkan mengelilingi tumpeng raksasa yang berukuran sekitar 10 meteran. Nah, di tumpeng inilah terdapat 2023 buah alpukat berukuran besar yang disusun secara rapi. Jumlah ini bisa dipastikan karena tiap RT menghitung hasil bumi alpukatnya dan distorkan kepada desa. Nih, doa belum selesai aja, warganya udah heboh curi-curi start tuh. Wajar sih kalau masyarakat ini rela berbondong-bondong dan berdesakan kemari. Soalnya semua hasil bumi ini diberikan secara gratis kepada semua yang datang dan gak pantang menyerah di depan tumpeng. Dijamin, gak ada usaha yang mengkhianati hasil, fams. Tuh, lihat tuh, sayur dan buah yang berhasil dibawa pulang sampai sekarung gitu. Anyway, di tumpeng yang berukuran besar ini, pengunjung ini nggak boleh petik ke tumpengnya sendiri ya, karena rawan dan tergolong bahaya. Petugas mencabut buah satu persatu dari gunungan buah alpukat dan melemparkan kepada pengunjung. Andum Alpukat ini rutin diagendakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan panen. Selain itu, juga untuk memperkenalkan alpukat Wonosalam sampai jadi ikon gitu, fams. Terlebih untuk warga dan petani, berharap selalu diberikan kelancaran dan dijauhkan dari bala dan musibah untuk hasil buminya. Seru ya, fams? Pengen ikutan acara rebutan alpukat kayak gini nih? Biasanya, acara ini dilaksanakan pada pertengahan Maret tiap tahunnya. Nah, ngomong-ngomong soal alpukat, buah ini dikenal sebagai salah satu buah tersehat di dunia, fams. Soalnya alpukat ini mengandung banyak lemak sehat yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Belum lagi kandungan serat vitamin C dan potasiumnya yang 2 kali lipat dari buah pisang. Jadi gak heran deh kalau buah yang satu ini diburu banyak orang. By the way, anyway, busway, udah pada tahu belum? Ada jenis alpukat nih yang beratnya bisa mencapai hampir 2 kg. Gak percaya? Ini dia nih alpukatnya. Wih, alpukatnya gede-gede ya. Mantep banget nih buat camilan tersiang. Biasa disebut alpukat kendil, singkatan dari katon elok nanging dadi impening lalakon. Artinya, fams, terlihat elok seperti impian petani. Satu buah alpukat ini bisa mencapai 1,7 kg loh. Bahkan ada yang sampai 2 kg. Wah, bisa setara 7-8 buah alpukat mentega nih. Fams, untuk menghasilkan bibit unggul, harus pilih dari biji yang kualitasnya bagus.
kupas kulit arinya dulu biar tunasnya cepat tumbuh. Posisi menanam biji juga nggak boleh sembarangan, fams. Biji yang mengerucut di bagian atas, sementara bagian bawah bakal tumbuh akar di biji yang cembung. Jadi jangan sampai salah posisi, ntar tunasnya bisa tumbuh terbalik lagi. Fams, kalau kamu pengen tanam alpukat di rumah, bisa juga lo pakai air. Caranya, tusuk 3-4 sisi samping alpukat dengan tusuk gigi atau lidi. Fungsinya untuk menahan biji saat diletakkan di atas gelas berisi air, biar nggak terendam. Nah, biarkan 45-55 hari. Bibit sudah siap dipindah tanam ke pot yang berisi media tanah. Lanjut, fams. Kalau tanaman alpukatnya sudah tumbuh, kita belajar cara merawatnya yuk. Pangkas ranting yang rusak atau mati, supaya pertumbuhan batang, daun, dan tunas bunga hanya fokus pada ranting utama saja. Nah, panen alpukat setelah umur tanaman 3-4 tahun. Fams, alpukat ini bisa berubah sepanjang tahun. Dalam 2 kali panen, bisa menghasilkan 300 kg buah dengan hasil yang memuaskan. Mantap! Biasanya sih buah yang dipetik masih setengah matang. Jadi kalau mau ngicipin ya harus sabar. Tapi tenang, fams. Nih ada cara yang paling gampang. Simpan alpukat bersama dengan pisang. Gas etilen pada pisang ini akan mematangkan alpukat satu persatu. Ini, fams, alpukat kendil yang sudah matang. Daging buahnya tebal, rasanya manis, gurih, lembut, dan legit. Enak juga nih buat diolah dengan bahan-bahan lainnya, kayak avocado opera cake. Pertama, kita buat Joconde sponge. Karena teksturnya seperti busa, kuncinya ada di adonan putih telurnya nih. Joconde sponge biasa digunakan kue-kue Eropa sebagai dasar tart, khususnya opera cake. Sekarang kita buat nih avocado buttercream. Kocok kuning telur sampai berwarna kuning pucat, lalu campurkan dengan air yang direbus dengan gula. Sekarang, masukkan bahan utamanya, alpukat dan unsalted butter. Kemudian, aduk sampai merata. Saatnya finishing. Kita cetak nih Joconde sponge dengan cetakan bulat. Olesi dengan simple syrup. Masukkan buttercream avocado. Lalu, tutup dengan Joconde sponge di atasnya. Sentuhan terakhir, bisa kasih hiasan coklat atau buah-buahan sesuai selera. Biar teksturnya lebih padat, masukkan ke freezer. Baru deh, nikmati kelembutan cake-nya. Beuh, enak banget, fams. Dijamin bikin nagih. Kalau tadi udah ada alpukat kendil yang anti mungil, selanjutnya ada nih si buah kuning yang ukurannya juga raksasa. Bukan belimbing biasa, fams. Ini dia, belimbing dewa. Ukurannya besar-besar. Rata-rata panjangnya 15 cm. Beratnya sekitar 300 gram. Kalau dibandingkan sama belimbing biasa, kelihatan banget kan bedanya? Bahkan ada satu buah belimbing dewa yang karena saking gedenya, bagian sisinya sampai keriting kayak gini. Buah berukuran besar biasanya berasal dari Bangkok, Thailand. Tapi ini asli hasil panen lokal. Tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Tahu kan, fams, kalau Depok dijuluki kota belimbing, gara-gara banyak warga yang menanam pohon belimbing dewa. Sesuai ukuran buahnya, pohon belimbing dewa juga tinggi besar, bisa sampai 12 meter. Bisa berbuah sepanjang tahun, tidak mengenal musim, fams. Diperkirakan, ada 27.000 pohon belimbing dewa produktif di seantero Depok. Puluhan ribu pohon belimbing ini tersebar di lahan perkebunan seluas 135 hektar. Gak heran ya, kalau tiap tahun Depok ini bisa menghasilkan belimbing hingga 2.700 ton. Biar apa tuh belimbingnya dibungkusin plastik? Apakah biar nggak dicuri? Bukan, fams. Tujuan dibungkus plastik untuk melindungi buah belimbing dari serangan hama lalat buah, fams. Uniknya nih, fams, beda warna bungkusan, beda pula hasilnya. Belimbing yang dibungkus plastik warna hitam hasilnya lebih bagus. Jadi berwarna oranye. Beda sama yang bungkusnya transparan. Ukuran besar dan warnanya cantik. Terus rasanya gimana? Meski sama-sama memiliki kandungan air sangat tinggi, belimbing dewa yang berwarna oranye rasanya sangat manis. Jauh lebih manis dibanding belimbing biasa berwarna hijau.
Soal manfaat, gak usah khawatir fams. Belimbing berhasil menurunkan resiko darah tinggi. Kandungan kalium dan pektin di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Selain dimakan langsung, belimbing ada juga loh yang bisa diolah jadi macam-macam. Ada dodol belimbing, selai belimbing, sampai jus belimbing. Lokasinya masih di Kota Depok. Berbagai produk olahan belimbing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai jual belimbing. Selain itu, supaya belimbing gak terbuang sia-sia karena gampang busuk. Sebelum busuk, mending diolah jadi makanan dan minuman kan? Setiap hari, 20-25 kg belimbing diolah di sini. Meski jumlah belimbing yang diolahnya ini nggak banyak, tapi peminatnya lumayan tinggi loh. Pengirimannya sudah sampai Aceh dan Papua. Semoga deh ya, segera bisa mengirim ke luar negeri ya fams, agar semakin menambah pasar dan penghasilan, serta rasa bangga karena Indonesia semakin mendunia. Setelah alpukat dan belimbing, next ada juga nih varietas nanas berukuran jumbo. Perkebunan nanas ini berada di daerah Tangkit Baru, Sungai Gelem, Kabupaten Muaro, Jambi. Oh iya fams, nanas jumbo ini beratnya bisa mencapai 1,5 kg per buah. Alamak! Bahkan ada juga nih nanas yang diameternya mencapai 25 cm dengan panjang 50 cm. Wih, nanas yang disebut sebagai varietas terbesar di dunia ini namanya nanas pawon fams. Setelah ditelusuri, bibit nanas pawon ini berasal dari Sulawesi loh fams. Kalau di tempat asalnya sana, ukuran nanas ini masih sama seperti nanas biasanya. Setelah dikembangkan di lahan gambut Tanjung Jabung Barat, pada tahun 2009, ukuran buah nanasnya jadi gede banget. Katanya sih ukuran jumbo nanas ini disebabkan ditanam di lahan gambut. Oh ya fams, nanas pawon ini warna cenderungnya ini kuning pucat. Kulitnya cenderung tebal dan keras. Rasanya juga manis dan agak kecut. Soal harga, buah nanas jumbo ini pastinya di atas nanas biasa dong. Harga yang tinggi, warga setempat kesulitan memasarkan nanas pawon ini. Untuk mengantisipasi buah yang dibuang begitu aja, warga setempat membuat inovasi dari buah nanas. Misalnya, permen nanas ini nih. Tapi ada juga loh nanas pawon yang diolah menjadi dodol dan sirup. Fams, proses pembuatannya sederhana. Nanas dipotong kecil supaya mudah diolah, lalu parut untuk memisahkan serat dan sari nanasnya. Proses peras nanas bisa dilakukan beberapa kali fams. Wait, bukan sari buahnya, tapi serat nanas lah yang digunakan untuk membuat permen. Untuk sari nanas, yang nggak dibuang juga, tapi diolah menjadi sirup. Serat nanas ini nih fams, digunakan untuk menjaga rasa, tekstur, dan aroma khasnya. Namanya juga permen ya, gula dan air jangan lupa masuk. Masak hingga mengental sekitar 1 jam. Kalau udah kayak gini, tinggal angkat aja deh dan tiriskan dalam wadah. Untuk dibuat permen, parutan nanas harus didiamkan hingga teksturnya keras. Waktunya lumayan lama nih fams, bisa sekitar sehari semalam. Tenang, udah ada yang jadi kok. Sekilas, bentuk permen nanas ini menyerupai makanan wajik khas Betawi. Permen nanas juga dibungkus dengan kertas minyak. Soal rasa, jangan ditanya deh fams. Teksturnya berserat dan rasanya manis. Paling enak disantap bersama keluarga. Apalagi ditemani segelas sari nanas yang segar. Mantap! Fams, masih ada nih buah size jumbo lainnya yang tumbuh subur di Nusantara. Buah ini biasanya panen saat penghujung musim panas, antara bulan Desember hingga Februari. Tebak ayo buah apaan? Ini dia nih, buah yang Indonesia banget. Buah sawo. Gimana enggak? Sawo ini kan selalu disebut kalau buat nerangin warna kulit orang Indonesia, fams, yaitu kulit sawo matang, iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal matang, kebetulan nih, sawo di kebun ini belum matang, jadi siap nih untuk dipanen. Loh, kok? Yap. Wah, kamu nggak salah denger nih, fams. Petik sawo ini memang harus dilakukan sebelum masak alias pas masih keras begini. Tujuannya untuk menghindari gigitan hewan, sekaligus memastikan buah masak ini sesuai selera. 3 hingga 7 hari setelah dipanen, barulah sawo akan matang. Sawo di sini sangat istimewa, fams. Ukurannya gede-gede, bisa 3 kali lipat ukuran sawo normal. Widih.
Sawo Jumbo namanya. Sawo Jumbo ini memang bukan asli Indonesia, asalnya dari Vietnam. Tapi bisa tumbuh subur nih di tanah air, seperti di kebun sawo di Banyuwangi, Jawa Timur ini. Rasanya manis, semanis senyum kamu. Kadar kemanisan sawo jumbo ini adalah 19 Brix. Jauh lebih manis dibandingkan sawo normal yang rata-ratanya hanya 14 Brix. Untuk mencapai ukuran sebesar ini, fams, buah bernama latin Manicara zapote tersebut ini butuh waktu 29 minggu atau sekitar 7 bulan. Lumayan juga ya. Sejarah sawo sendiri ini awalnya berasal dari Amerika Tengah, seperti Meksiko, Belize, dan Guatemala. Ketika Spanyol menguasai wilayah ini, fams, pada abad ke-15, buah tropis ini belum dikenal luas. Barulah saat Spanyol menginvasi Filipina, akhirnya tahun 1500-an, sawo ini mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Selesai dipanen, sawo harus dibersihkan dulu nih kulitnya seperti ini. Soalnya kulit dan sisiknya ini memang masih kasar banget. Bersihinnya digosok pakai air, biar kinclong kayak begini. Hihihi. Fams, semoga semua rangkaian informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang kebesaran bangsa ini dan membuat kita makin cinta Indonesia. Makanya, ingat ya, selalu untuk menyaksikan Ragam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di stasiun televisi kesayangan, tak lain dan tak bukan Trans 7. Jorici pamit undur diri. See you tomorrow, fams. Bye.